طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. آمين الله يا المساجد. وقال Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ma yamhul khataaya." Apakah kalian ingin ditunjukkan sesuatu hal, kata Nabi, yang dapat menghapuskan dosa, wa yarfa'ud darajat. Setelah dosa dihapuskan, Allah angkat derajatnya. Tentu jawabannya mau. Pertama kata Nabi, istaghfir wudu 'ala al-makarih. Sempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai. Imam Ali menjelaskan maksudnya di musim dingin, orang akan menunggu air. Yang kedua, wa kathratul khatwah ila masjid. Perbanyak langkahmu ke masjid. Kalau ingin dosa hapus, naik derajat. Yang ketiga kata Nabi, wa qada'u shalah ba'da shalah. Tidak ada penungguan seorang muslim kecuali dia menunggu kapan dia ketemu Allah, kapan salat lagi, kapan salat lagi, kapan salat lagi. Tidak ada kerinduan seorang mukmin kecuali ketemu Allah melalui ibadah salat yang Allah wajibkan kepada kita. Kata Nabi, fadzalikum ridha, fadzalikum ridha, fadzalikum ridha. Hal itu adalah riba. Riba itu adalah kuda perang yang ditambat. Lalu kuda itu ditambat di sebuah tempat, menunjukkan ini besarnya pahala orang itu seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Imam Muslim. Baik, saya tadi amanahkan bersama Kang Ayu untuk menggantikan Ustaz Kusnul Joko yang mengantarkan anak sekolah. Dan dalam anak yang soleh, solehah, sekolah mereka bermanfaat buat bekal mereka, menyembah Allah dan bekal mereka untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tema kita hari ini saya ambil yang mudah aja ya, yaitu tentang hal-hal perilaku kita ketika di dalam masjid. Saya mencari materi yang langsung bisa kita amalkan ya, supaya tidak terlalu banyak tersimpan materinya. Dalam artian kalau materi sulit, susah mencernanya. Kalau materi mudah, mudah-mudahan bisa langsung diamalkan. Yang pertama, etika di masjid. Berpindah ketika mengantuk. Itu ya, di masjid mengantuk lah. Ya. Ada sebuah cerita, mungkin saya anggap cerita ini dhaif dalam kitab Qurratun Nasihat ya. Tapi nasihatnya bisa saja diambil. Satu ketika setan itu suka membawa 3 benda. Pertama adalah selimut, domba ya, bulu domba. Yang kedua dia bawa paku, yang ketiga dia bawa pasir. Lalu orang bertanya, kenapa dia bawa 3 benda ini? Nah, pertama bulu domba. Begitu as-salatu khairun minan naum, dia tidak bangun, langsung kasih bulu domba, sehingga dia tertidur tidak sholat subuh. Yang kedua dikasih dia paku, maksudnya apa? Supaya dia tidak betah di masjid, gelisah. Kalau lari tancap 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kalau masjid pengajian ingin kabur bawaannya, ya. Paku, istilahnya. Yang ketiga, kenapa pasir? Ketika pasir itu ketika orang baca Quran ditaburi pasir supaya dia mengantuk. Nabi menjelaskan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana ahadukum fil masjid
jika salah seorang di antara kalian di masjid wa huwa nu'asu, dan dia dalam keadaan mengantuk, kata Nabi ketika di masjid, ya, fatahawil ila makanin akhar, ganti posisi tempatnya. Hadis Ibnu Majah, Ibnu Umar disahihkan oleh Al-Albani. Nah, ya. Jadi kalau kita mengantuk, yang Nabi ajarkan kepada kita mengganti posisinya. Itu persis kata Nabi begini. Kalau Bapak tidur, ya, begitu tidur tiba-tiba Bapak bermimpi buruk, perilaku Bapak bagaimana? Pertama kata Nabi, nafkhas. Dia harus meludah sedikit ke samping kiri. Tapi angin aja. Angin, ya, jangan pakai yang hijau itu, jangan. Nah, itu bininya marah di sana. Jadi sekedar dia body language itu ada sikap dia menunjukkan bahwa dia ini menjauhkan dirinya dari setan. Itu kata Nabi, ya. Jadi lalu membaca auzubillah, berlindung kepada Allah. Fatahawil ila makanin akhar. Lalu kata Nabi, dia berpindah kepada posisi yang lain. Dia berpindah kepada posisi yang lain. Bapak mimpi apa yang menakutkan? Dikejar setan, kejar anjing, ya, kejar kuntilanak, macam-macam lah, ya. Maka orang yang kira-kira serem mau jatuh, dia itu sudah di sebuah tempat yang tinggi jurang, kira-kira yang membuat dia ketakutan pokoknya. Nabi sunnahkan etika dia 3 ketika terbangun. Pertama dia isti'azah, yang kedua dia nafakh seperti meludah sedikit, yang ketiga dia bergeser dari tempat awal. Nanti akan saya sebut apa pengaruh jejak itu secara ilmiah, ya. Mengantuk juga sama. Jangan engkau di tempat itu kecuali karena memang safnya sudah rapat, ya. Nah, jadi kalau bisa dia bergeser, kata Nabi, bergeser dari posisi awal. Perhatikan berikutnya. Ketika perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perang paling besar, ya, karena seluruh orang Romawi dan orang Arab berkumpul ingin membunuh pasukan kaum muslimin, hampir 100.000 lebih pasukan orang kafir. Singkat cerita, perang itu tidak jadi, perang Tabuk itu, ya. Hanya begini, kata Nabi, begitu para sahabat melewati sebuah daerah umatnya kaum Nabi Soleh, kaum Samud. Ada di situ sumurnya. Dan di situ ada reruntuhan atau tempat-tempat umat itu dibenamkan oleh Allah. Apa kata Nabi? Minum dari sumur itu. Hada naqatullah, ini adalah onta Nabi Saleh, minum. Setelah itu kata Nabi, singkan, lihat ini, ya. Kata Nabi, angkat sedikit bajumu ini, lalu kalian berdiri. Jadi ada sunnahnya, ya. Angkat begini sedikit sarung, lalu kalian berlari cepat dari tempat ini, kata Nabi. Bekas asar tempat ini. Nah, kita teliti dulu. Pertama, larangan seseorang mendatangi tempat-tempat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita ada ingin jalan-jalan, Pak, kita tahu di situ tempat banyak maksiat, tempat ada orang yang durhaka, dibenamkan oleh Allah, jangan ke situ. Daerah Banjarnegara tahun 60-an. Ya, Banjarnegara tahun 60-70, setahu saya 60, ya. Tempat itu tempat prostitusi. Malam itu mereka itu berganti-gantian mengadakan hubungan seksual. Bapak tahu apa terjadi? Tiba-tiba menjelang tengah malam itu bukit menimpa mereka. Penduduk kampung waktu itu ingin keluar karena hujan gerimis besok saja, tapi mereka mendengar suara bum, seperti ada benda jatuh. Setelah mereka besok pagi bangun, mereka melihat tempat itu tertutup tanah. Perhatikan berikutnya. Ini gunung, ya. Ini kali. Ini tempat mereka berpesta seks itu.
Pengamat para ilmu, pengamat penduduk waktu itu, jika seandainya longsor, tanah yang di gunung ini pasti jatuh ke dalam mana? Ke dalam mana? Ke dalam kali ini, sungai ini. Tapi seperti tumpeng dipotong begini, dipindahkan begini. Bum. Makanya kata Nabi, setiap gunung-gunung di dunia ini ada malaikatnya. Jadi gunung-gunung itu ada penjaga malaikat, Pak. Makanya Nabi Muhammad ketika dilempar di Taif, malaikat gunung turun. Bagaimana Muhammad? Aku timpakan jabal ini ke atas mereka. Kata Nabi, jangan. Karena saya berharap nanti ada setelah mereka anak cucunya beriman kepada. Benar itu. Setelah Nabi Fathul Makkah, seluruh penduduk Taif beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang ingin saya katakan, Bapak tahu cerita ini, jangan datangi tempat ini. Saya tak tahu saya dulu. Tak tahu saya ilmunya, tak tahu saya hadisnya. Saya dulu datang ke tempat-tempat penyembahan ibadah Fir'aun di Mesir. Ada Memphis. Saya tinggal istighfar astagfirullah. Nyata nggak boleh gitu. Mendatangi tempat-tempat orang durhaka itu. Jalan-jalan ke tempat orang durhaka. Ya, orang bermaksiat, kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah. Negeri kita ini ada nggak? Nah, tempat-tempat seperti umpamanya Palu Nomoni, ada namanya daerah Patobo. Patobo itu tak mungkin tsunami katanya. Nah, karena jauh dari pinggir laut kan, tapi terjadi Bapak bergerak itu di tanah, karena tempat itu tempat maksiat judi ya, bergerak di tanah bagian atas ke bawah itu. Jadi seperti kaum Sodom ini, Allah mengatakan aliyah safilah, bagian atasnya ke bawah. Tempat begini jangan datangi. Cukup tahu ceritanya saja. Palu Nomoni udah diperingatkan oleh para ulama, jangan membuat sesembahan di sana, memotong sapi di sana, buat laut ini jangan. Mereka tetap melaksanakan, terjadilah peristiwa Palu yang kita tahu dulu beberapa tahun lalu. Jadi tempat begini dalam agama tidak boleh. Asar, jadi asar bekas-bekas itu Pak, dalam agama kita ini bekas itu ada apa namanya? Ada pengaruh, makanya bekas ngantuk pindah, bekas tidur pindah, ada pengaruh bekas itu. Makanya kata Nabi, disunnahkan oleh para ulama itu jika Bapak sholat itu bergeser-geser tempatnya, pindah ke situ, nanti qobliyah di situ. Apa di antara dalil diambil oleh para ulama? Terakhir surat Zalzalah. Apa itu? Bukan. Di tengah-tengah ya. Idza zul yauma idzin tuhadditsu akhbar. Itu dia. Nanti bumi ini kata Allah akan mengabarkan yang di atasnya. Makanya sunnah berpindah-pindah itu. Makanya kata Nabi, hadis Imam Muslim ya, idza shalla ahadukum, jika kalian salat kata Nabi, janganlah salat di situ. Ada seseorang dia salat Jumat di situ. Kemudian ba'diyahnya di situ juga ditegur oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Muawiyah, geser. Karena Nabi mengatakan jika sholat jangan di tempat yang sama, geser. Geser itu. Lalu bagaimana kata Nabi? Tahawwal, hendaklah dia berpindah. Kalau tak mungkin dia berpindah, au yatakallam, atau dia ngomong. Ngomongnya ngomong apa? Nah, sebelum dia pindah, ngomongnya geser tak mungkin kan? Baca saja dia ngomong kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul, supaya makruh, supaya enggak makruh dia. Sunnah itu dalilnya ya. Dalilnya gampang ya. Diambil oleh para ulama itu dijelaskan panjang oleh para ustaz Piranda ya. Dia menjelaskan masalah ini tentang bagaimana para ulama menjelaskan sunnah berpindah-pindah sholat. Ya. Kenapa? Itu nuasnya. Mengantuk ya. Lalu kata Nabi, at-tasa'um minasyaitan, menguap itu dari setan. Ya. Jika seseorang dia menguap kata Nabi, lalu dia mengeluarkan suara kata fadhahaka syaitan, setan mentertawakan dia. Hadis Imam Bukhari. Lalu kata Nabi, jika seseorang dia menguap kata Nabi, sebisa dia mungkin dia tutup mulutnya kata Nabi. Tutup. Kenapa? Jika dia terbuka, fa inna syaitan dakhala fihi. Sesungguhnya setan kata Nabi masuk ke mulutnya.
Hadis sahih Imam Muslim. Tutup ya. Nah, saya dengar sebuah radio Roja. Ada namanya waktu itu pagi-pagi membahas tentang herbal. Ada Ustaz Abu Muhammad pakar herbalis. Kata dia, jika ada orang menguap, dia tutup. Lihat efek sunnah Nabi, akan menguatkan saraf pengingatnya. Secara ilmiah perlu dikaji ya. Tinggal lagi natijah hasilnya itu pengaruh dia tutup begini. Jadi tak gampang pelupa, pikun gitu ya. Itu resep pertama ya. Di samping Quran ya. Di Quran Pak, jika Bapak ingin bicara sama Allah melalui apa? Doa, ya Allah, aku minta ini ya Allah. Berarti Bapak sedang bicara sama Allah. Tapi jika Bapak ingin Allah bicara kepada Bapak, Allah bicara baca Quran. Jadi orang baca Quran itu Allah bicara kepada dia. Dan orang jika dia sering baca Quran, saya dapat pengalaman di Ceger itu ya, dengan membawa tahun ini ya. Ada orang hampir 1 abad usia. Nah, anaknya cerita, apa malam emaknya? Tidak ada malam dia, kecuali dia setiap hari baca Quran dia. Ya, jadi obat. Saya sudah sampaikan ke Bapak ya, bagaimana Quran itu obat ya. Ya, bacaannya, hurufnya, kalimatnya, nadanya sudah sampaikan waktu minggu lalu ya. Baik, kita kembali ke pangkal. Jadi jika orang menguap, wal atras minallah wa huwa mardatun minallah. Sementara orang yang bersin itu ridho Allah, Pak. Bersin itu rahmat. Ya. Makanya jika seseorang dia bersin, apa dia ucapkan? Yang bersin nih, alhamdulillah. Yang mendengar, yarhamukallah. Yang bersin, yahdikumullah. Ini hakul muslim 'alal muslim khamsun. Perhatikan, jangan diam, Pak. Hak seorang muslim dengan muslim lainnya 5. 1, raddus salam, jawab salam. Wa iyadatul marid, menjenguk sakit. Wa ijabatud da'wah, memenuhi undangannya. Wa tasmitul autis, bersin dia, doakan. Wa itba'ul janais, mengantarkan jenazah. 5 ya. Jadi kalau orang bersin itu, jangan diam, itu hak sama muslim itu. Tapi kata Nabi begini, perhatikan, jika dia bersin, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, jangan kau sebut alhamdulillah, yarhamukallah, kata Nabi. Acim, diam dia. Sudah, kau usah yarhamukallah, kata Nabi. Apa sebabnya? Orang itu kalau bersin, itu bakteri terhempas, terlempar dari jantungnya itu. Penyakit itu. Lalu kata para ilmuwan, ratusan sarafnya bangkit di sini, menunjukkan dia sehat. Makanya agak matanya berminat kan? Semacam kalau laptop komputer itu namanya di restart gitu. Sehat kembali dia, fresh. Dan Nabi Adam ketika dimasukkan ruh ke dalam badannya, pertama kali reaksinya adalah bersih. Masuk ruh. Nah, yarhamukallah, kata para malaikat. Jadi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, jangan. Bagaimana jika orang non muslim, Pak? Kadang-kadang orang non muslim ini ya, non muslim tak sebutkan agamanya. Kadang-kadang kan mereka mengucapkan bahasa kita, Pak. Kadang-kadang mengatakan insyaallah, subhanallah. Saya nggak mau sebut namanya. Saya berjalan di dekat masjid ini. Ada seorang ibu yang non berkata, Pak, siapa yang meninggal? Bapak Anu, Ibu Anu, saya bilang. Tiba-tiba dia mengatakan begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa dia mengucapkan itu ya, karena dia sering dengar, dia hidup sama orang Islam. Nah, di zaman Nabi cerita ini terjadi. Satu ketika ada yang bersin, Yahudi bersin, depannya Nabi itu. Dia tahu Nabi, dia pingin doa Nabi. Acim, alhamdulillah. Nabi dengar kan? Nabi balas nggak bersin? Nabi balas. Apa balasan Nabi? Yarhamukallah, bukan. Yahdikumullah, semoga Allah memberi petunjuk kepada. Bukan walayaham, karena dirahmati Allah. Dia kan akidahnya muslim. Semoga Allah. Jadi orang non muslim itu doa kita kepada dia cuma satu.
Semoga Allah memberi petunjuk kepada. Tak bisa ampunan karena Allah melarang kita di surah Taubat, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tak boleh kata Nabi, kata Allah, tak boleh nabi dan orang beriman memintakan ampun kepada orang musyrik walaupun itu kerabat orang tua kandungnya. Gitu ya. Nah, itu aturan mainnya. Bersin rahmat. Lalu kata Nabi, etikanya bagaimana tutup? Makanya tak usah pakai prokes sebenarnya. Kalau ingin kita amalkan ada aja, ya pada akhirnya nanti tujuannya begitu ya. Kalau saya begini, sebelum ada prokes ditetapkan oleh pemerintah, jika kaum muslimin ini mau mengamalkan agamanya, udah cukup bagi dia prokes. Kata Nabi, jika dia bersin, tutup, kata Nabi. Supaya dropletnya nggak kena orang kemana itu. Itu hadisnya, etika Nabi mengajarkan itu. Jangan acim, hujan lokal. Kalau ke dinding, acim, dindingnya bergetar. Perlu. Makanya Syekh Bakri Ismail menjelaskan, banyak sunnah wudu ya, banyak ya. Tolong kata Syekh Bakri dalam kitab Fiqhul Wadih, tolong dua sunnah ini jangan sempat ditinggalkan. Apa itu? Map berkumur-kumur ketika mewudu ya. Yang kedua wal istinsyaq, masukkan air ke hidung. Tolong dua sunnah ini jangan, karena ini sunnah muakkad. Nah, ya. Kalau nggak bisa dia sunnah yang lain, silong nggak bisa. Baik ya, itu diantara anjuran Rasulullah jika bapak di masjid lalu mengantuk bergeser. Ya, geser. Itu kurang oksigen, disuruh bergeser gitu ya. Udah langsung nyaman. Tapi kayaknya nggak didengar gitu ya. Udah di dunia lain. Baik. Yang berikutnya etika di masjid ya. Tidak mengambil tempat duduk khusus di masjid. Ini kaplinganku bagian pojok. Ini kaplinganku bagian tengah. Ini kaplinganku bagian saf pertama. Nggak boleh begitu. Ya. Salah satu hadisnya yang Rasulullah menjelaskan, ya. Hadis ini disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari Abu Daud dan Imam Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada beberapa salat yang Allah larang, seperti salat binatang. Ya, patuk ayam, patuk burung. Termasuk kata Nabi, wa ya'khudul makan al-khassah fil masjid. Dia mengambil tempat khusus posisi dia di masjid. Kecuali jika takmir masjid meletakkan benda di depan untuk khatib. Perhatikan ini, ada alamah di situ. Ini khatib supaya orang sembarangan masuk, soalnya nanti khatibnya bingung dia. Duduk di mana saya? Nah, maka alamah seperti begini, ini muazzin di sana, jangan bapak tempat ini. Kenapa? Ada hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad itu kata para sahabat, apabila dia ingin taroka makan, apabila dia meninggalkan sebuah tempat, wa yuridu ayyauda fihi, dan dia ingin kembali ke situ, maka dia meletakkan, kami tahu kata Nabi Muhammad itu dia ingin ke tempat itu lagi, ada sebelah sendalnya ditaruhnya di situ. Nah, ada sendalnya. Berarti sahabat tahu, akhirnya sahabat tidak bergeser dari duduk mereka itu, tak bergeser mereka. Kenapa? Nabi bakal ke situ lagi soalnya. Apa tandanya? Ada sendalnya sebelah. Dan tak boleh kita menggeser, Pak. Ada orang itu batal wudunya, ditaruhnya pecinya begini. Bapak jangan geser itu, kecuali jika sudah qomat di kumandangkan. Kalau tidak jangan, nggak boleh menggeser hak orang, nggak boleh. Ya? Makanya salah satunya perilaku Ibnu Umar mengatakan begini. Perilaku Nabi Muhammad itu, Pak, dia tak suka duduk yang sudah orang lain tempat. Kadang-kadang kan begitu tuh. Kalau kita jadi ustaz begitu tuh, mau ceramah, jadi jamaah berdiri. Ustaz di sini. Bekas dia duduk itu. Nabi tak mau melakukan itu. Dia akan duduk di mana tempat yang kosong.
Maka perilaku ini diikuti oleh periwayat hadis Ibnu Umar. Dia tidak suka jika dia duduk datang ke sebuah majelis orang mempersilakan bekas duduknya ini. Ini kosong aja. Saya teringat dulu ulama besar namanya Syekh Muti Ar-Ramadhan. Oh, ulama besar. Begitu ceramah murid dia itu dilihatnya Syekh itu di bawah, pengarang surah Nabawiyah, ulama dari Syam dari Syria. Syekh enggak saya di sini, di belakang gitu. Itu mengamal dia tawadhu ya, mengamalkan hadis itu. Nah, jangan langsung mengambil posisi menempatkan satu tempat kecuali kalau memang dia duluan datang ya, memang dia di pojok. Tapi ketika datang ke pojok itu dia tak ada khususkan siapa aja boleh masuk. Tapi karena dia melulu yang datang ya sudah diambilnya di pojok. Ya, lain ceritanya itu ya. Mengkhususkan tuh dia buat saya itu sholat di Kemenkumham aja apa? Mabes Hankam atau di Kodam itu mereka suka meletakkan karpet buat jenderalnya itu. Bintang 4 itu. Boleh nggak digeser? Ada tempat istimewa nggak di masjid? Nah, kalau tujuannya mereka itu seperti dalil tadi menempatkan tadi muazzin, menempatkan imam, mungkin boleh saja ditaruh. Tapi kalau kita mengistimewakan karena jabatannya, tidak ada keistimewaan orang di rumah Allah. Satu ketika ada orang yang tawaf, seorang gubernur, baju dia terurai panjang terinjak oleh masyarakat kecil di bawah. Begitu terinjak, seperti terikat lehernya begini kan. Marah dia digamparnya orang itu. Mengadulah orang ini karena kesakitan digampar kepada Umar bin Khattab. Marah dia menggampar saya Umar. Kenapa? Saya nggak sengaja menginjakkan, terjulur itu pakaiannya ketika tawaf. Kata Umar, mana orang? Itu dia itu. Kata Umar, gampar dia. Gampar dia. Dapat gambar gratis dia kan. Kapan lagi kita bisa menggampar pejabat ini? Nah, kerjaan mulia. Ada satu kerjaan itu, yang kerjaan itu bapak bisa mengatur presiden. Apa kerjaan itu? Mencukur rambut presiden. Nah itu. Nah dulu tukang cukur SBY mengatakan bagaimana? Gini, maaf Pak, biasa Pak. Dia atur tukang cukur. Ternyata yang mengatur presiden itu tukang cukur ya. Jadi kalau bapak ingin mengatur presiden, jadi tukang cukur. Gitu ya. Kesimpulannya begitu. Baik ya, itu tentang mengambil posisi. Berikutnya, jangan menghabiskan semua ibadah di masjid. Ya, jangan semua ibadah itu kita habiskan di masjid. Terlalu banyak dari harus saya sampaikan. Ya, jangan semua ibadah sunnah-sunnah, tahajud, duha, baca Quran, khatam semua di masjid. Jangan. Ya, kata Nabi apa? Hadis Imam Muslim, "Shallu fi buyutikum." Salatlah kalian di rumah kalian, kata Nabi. Fa inna afdhalas salat fil bait. Sesungguhnya salat yang paling afdal kata Nabi di rumah, illal maktubah, kecuali salat wajib baru di masjid. Perhatikan ya. Nabi Muhammad qobliyah subuh itu di rumahnya itu. Bukan di raudhah, itu kan gede banget itu. Raudhah min riyadil jannah. Tapi bila begitu mau dia qomat diintipnya Nabi sudah selesai qobliyah. Sudah selesai baru dia qomat Allah. Tapi Nabi salatnya di mana itu? Di mana? Di rumah. Tahajudnya bahkan Nabi ketika sujud melihat kaki Aisyah melintang begitu. Nabi angkat ke kaki Aisyah, dia pun sujud. Di rumah. Tunggu dulu. Nah, kalau di masjid boleh nggak? Saya menjelaskan dulu dalil dari Nabi dulu ya. Pertama, semua sholat-sholat yang sunnah itu afdol di rumah. Kenapa di rumah? Karena memang afdol, lebih afdol daripada di masjid. Udah kita pakai dalil, jangan pakai anggapan. Kayaknya di masjid rumah itu tak bisa. Tidak bisa kita beragama pakai anggapan, pakai semangat, pakai dalil. Nabi yang mengatakan ini. Hadisnya Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Yang kedua, kenapa harus di rumah?
agar rumahmu terhindar dari jin, supaya rumahmu itu tak diganggu setan. Solati itu rumah. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu, kata Nabi, kuburan. Fa inna syaitan, sesungguhnya setan itu, kata Nabi, yamfiru minal bait, akan kabur dari rumah alladzi fihi tuqra suratul Baqarah. Yang di rumah itu, kata Nabi, sering dibaca Al-Baqarah. Hadis Imam Muslim. Al-Baqarah dibaca, maksudnya rumah itu dibacain Quran. Ibadah-ibadah sunnah itu. Nah, saya percepat lagi. Berikutnya hadis Imam Bukhari. Allah ingin memberi kebaikan di rumahmu, salat di rumahmu itu. Kata Nabi, idza qada ahadukumus shalah fil masjid. Jika kalian sudah menunaikan salat kalian di masjid, kata Nabi, falyaj'al nasiban li baitik, bagi untuk rumahmu, kata Nabi. Fa innallaha ja'ilun fi baitika khairan. Karena Allah ingin memberi kebaikan di rumah. Ya, saya agak kencang saya ya, karena dia ngejar waktu ya, supaya tersampai semuanya. Ya, Allah ingin kebaikan, kasih jatah rumahnya, disolati itu rumah, dan Nabi mempraktekkannya langsung. Tahajud di rumah, ya, qobliyah subuh di rumah. Itu yang nampak ya, yang hadisnya. Yang lain-lain juga. Kecuali nanti begini, Bapak jika qobliyah tak terkejar jamaah, Pak kalau saya sholat di rumah Pak tak dapat saya berjamaah. Abdulnya kata para ulama, kejar jamaah. Maka Bapak qobliyahnya di masjid. Tapi saya ceritakan dulu yang mentahnya dulu ya, petunjuk Nabi ini. Berikutnya, agar rumahmu tidak terkesan kuburan. Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'alu kubur. Hadisnya Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Jadikan salat-salat di rumahmu, kata Nabi, dan jangan engkau jadikan rumahmu kuburan. Kuburan itu bagaimana? Kuburan sepi itu, tak rame, angker, takut, serem. Itu ciri-ciri rumah itu. Jangan buat serem rumahmu, kata Nabi. Kenapa? Makanya nanti ada larangan nanti menerangi kuburan. Dilarang Nabi kita menerangi kuburan. Dibuat taman, orang pacaran duduk di situ pakai lampu bagus. Nah, biarin saja begitu. Nah, biar orang terhati. Akhirnya orang nanti tak ada muhasabah melihat kuburan itu azabnya. Tapi muhasabah, tak ada muhasabah, dilihat tamannya bagus, rumput Jepang ya. Nah, makanya Nabi larang untuk menghias kuburan. Lalu berikutnya, agar rumahmu tampak bercahaya. Ini perkataan Umar bin Khattab ya. Salatul mar'i fi baitih nurun. Salat seseorang di rumahnya, kata Umar, itu cahaya. Fanawwiru buyutakum bis shalah. Maka cahayain rumahmu itu dengan salat. Nah, lalu boleh enggak di masjid? Boleh. 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 Ya, bukan tak boleh. Apalagi masjid kita ini mengadakan sesekali, ya, bukan sering, tak masalah. Ya. Hanya kalau Bapak ingin afdal, ya memang di rumah, ajak keluargamu, anak mendidik mereka sholat qiyamul lail. Ya, tapi jika seandainya dilakukan di masjid tak salah ya. Jangan, ini hati-hati melihat ucapan saya ini. Nanti dianggap saya lagi menyalahkan kegiatan. Enggak ya. Hanya ini ranahnya bukan salah sama benar. Afdol dengan lebih afdol. Di situ ranahnya. Ya. Habis sholat, zikirnya dikencengkan sama tidak, lebih salah mana? Tak ada salah, dua-duanya benar. Hanya yang utama bagaimana? Yang utama kau persiskan ke nabimu. Dia diam. Tapi jika kencang mengajar umat, kata Imam Syafi'i, boleh juga, kata Imam Syafi'i. Jika tujuannya ingin mengajar umat tentang rentetan sholat, rentetan tentang zikir sehabis sholat 5 waktu. Ya, baik. Itu seseorang ketika dia etikanya di dalam masjid. Apa yang harus dia lakukan? Itu yang harus dia lakukan ketika dia berada di dalam. Jam berapa azan? 6 menit lagi. Baik. Kalau saya sampaikan banyak. Saya buka dan jawab bagi yang mau bertanya.
Ya. Ya. Jelas. Jelas semua aturan jelas. Silakan. Ada tidak? Ya. Jelas semua ya. Ya. Di luar materi ini maksudnya. Oh gitu. Silakan. Luar materi ini boleh. Ya. Yang saya pertanyakan ini di dalam Al-Quran Allah berfirman menyebutkan 3 makhluk iblis, syaitan, jin. Yang Al-Quran 34 Maikunna malaikat duduk di agama fasajatu ila iblis. Di Yasin ayat 60 alamat dunia bani Adam ya bani Adam syaitan menaruh lakum. Aduh, murid. Nah, di surat Al-Adiyah ayat 56 wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Maksud saya begini, mohon dijelaskan. Kalau iblis sudah jelas terkutuk di awal penciptaan manusia, karena dia membangkang, tidak mau diperintahkan sendiri. Nah, kalau di dalam surah Yasin dijelaskan syaitan itu adalah musuh. Kalau di surat Al-Adiyah dia menyatakan tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah pada Allah. Pertanyaannya? Pertanyaannya saja, ini makhluk yang sama atau makhluk yang berbeda? Ya, bagus. Kan tiga nama Jin, iblis, setan. Baik. Setan, jin. Ya. Kalau di dunia ini Fa inna syaitan, sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang sering dibaca Quran. Baik, saya jelaskan ya. Sudah. Begini Pak ya, tolong murnikan akidahnya dulu ya. Makhluk di alam ini cuma ada 3. Manusia, jin, dan malaikat. UFO katanya makhluk lain. Bukan. UFO itu Pak termasuk kategori jin. Sebelum Nabi diutus, udah, para setan itu punya tempat-tempat dan istilahnya tempat nongkrong di langit. Allah menjelaskan wa anna lamma lamasna as-samaa'a fawajadnaha mu'liat harasan syadidan wa shuhuba. Surat Jin ya. Wa inna kunna naq'udu maq'adan lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Jin mengatakan dulu kami itu punya tempat nongkrong-nongkrong, bangku-bangku di atas. Begitu Nabi diutus, kami tak bisa lagi mendengar berita, langsung syihaba, bola-bola api melempari kami. Jadi UFO itu, jadi jin itu Pak ada yang terbang, ya, ada yang merayap seperti cecak, ada yang berjalan, macam-macam bentuknya. Termasuk mereka tuh kata Nabi, mereka itu bisa bergeser dalam semenit, sedetik ya, bisa dari timur ke barat pindah itu jin ini. Dia punya kemampuan di bawah. Baik, yang Bapak sebut tadi itu setan dan iblis itu kategori jin. Ya, satu jin itu artinya yang tersembunyi ya. Jin itu terbagi 2. Kalau jin baik, jin muslim ya. Jin tak baik, jin kafir. Jin kafir itu punya pentolan dia namanya iblis. Punya anak buah namanya setan. Setan itu Pak sifat. Saya ulangi ya. Setan itu sifat. Bukan makhluk tersendiri. Makanya manusia juga kalau bertingkah laku buruk dianggap setan dia itu. Wa idza khalau ila syayatinihim. Orang munafik itu jika dia kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya kepala-kepala munafik itu kata Allah setan mereka. Paham ya? Jadi itu kategori pangkal awalnya itu, kongkolnya itu jin. Jin itu hanya begini Pak, untuk iblis diberi dispensasi oleh Allah. Qala arini, qala rabbi anzur ilaik. Ya Allah, beri aku tangguh sampai hari kiamat. Kalau kata Allah, qala innaka minal munzirin. Baik, aku kasih engkau tangguh sampai kiamat. Yang mati itu anak-anak dia nih, setan lah ya. Tapi kategori jin setan ya. Dia mati. Hadis Imam Bukhari menjelaskan mereka sampai usianya 1 abad.
Jadi usia setan anak-anaknya ini mati juga dia satu abad. Tak ada makhluk pasti mati begitu. Keyakinan ini tolong Pak ya. Bapak akan selalu diganggu jin. Ya, walaupun Bapak rajin sholat. Jika akidah Bapak rusak, percaya sama benda, percaya sama tahayul, percaya pada keberkahan pada pohon, percaya ada UFO, itu akidah begini nih Pak. Kalau Bapak tak lurus akidah diganggu jin Bapak. Makanya Umar bin Khattab itu ngomong sama batu deh. Batu, engkau ini makhluk Allah. La yanfa' wa la yadur. Engkau ini tak bisa ngasih manfaat, tak bisa juga mencelakakan orang. Andaikan Nabi Muhammad tak pernah kulihat menciummu, maqabbal. Aku tidak mencium. Aku kan mengikuti Nabi aja bercium. Engkau biasa, batu biasa. Itu akidah Umar. Makanya perlu guru kita mengajar Ustaz Ketut Abu Ubaidah itu dihadiri ya. Akidah itu pokok masalah. Jadi udah dapat Pak ya. Karena minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Sesungguhnya iblis itu dalam surah Kahfi dijelaskan. Iblis itu kategori jin dia, hanya dia jin yang fasik kepada Allah. Fa fasaqa an amri rabbih. Jadi jin terbagi dua, jin muslim, jin kafir. Jin muslim itu masuk surga dia. Yes. Pak, ini udah bunyi apa kita ya. Jadi jin itu masuk surga dia karena disuruh beribadah. Dulu beberapa jin datang ke Nabi, masuk Islam mereka dan mendengar Nabi membacakan surat Ar-Rahman. Setiap kali Nabi Muhammad mengatakan fabi ayyi ala, kata Nabi, aku melihat mata mereka tersebut menangis sehingga membasahi jenggot mereka, katanya. Ketika Nabi mengatakan fabi ayyi ala, menangis itu. Ketika mereka mendengar Nabi Muhammad, jin-jin soleh ini masuk Islam mereka. Demikian, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.